pernikahan, itulah tugas kita untuk mendampinginya, terutama 3 bulan sebelum pasangan ini menikah. Jangan sampai mengutamakan pesta, mengutamakan kemeriahan, namun dari sisi ilmu kesehatan dalam reproduksinya tidak diperhatikan. Itulah tugas kita untuk mendampinginya. Yaitu yang pertama yang harus kita dampingi adalah calon pengantin. Tadi setelah kita bahas tentang stunting seperti apa, pengertiannya, penyebabnya, resikonya seperti apa, kita sama-sama ketahui. Baik, tadi telah kita sampaikan juga pengertian dari stunting yang banyak. Tadi pada gambar pertama siklus terjadi stunting itu dimulai dari pasangan tersebut baru akan menikah, kemudian kemudian hamil, melahirkan dan sampai anaknya usia 0 sampai 59 bulan. Siklusnya di 2 tahun pertama ini terjadinya stunting. Kenapa sama-sama penting kita mendampingi pasangan yang akan menikah atau calon pengantin minimal 3 bulan sebelum pengantin tersebut menikah? Terima kasih. Tidak perlu teriak-teriak. Baik, ada 5 kondisi faktor yang dekat dengan resiko melahirkan anak stunting pada calon pengantin. Yang pertama, indeks massa tubuh. Mungkin ini nanti yang lebih memahami para ibu bidan ya tentang indeks massa tubuh. Rumusnya yaitu berat badan dalam hal ini kilogram dibagi atau per tinggi badan. Seperti itu. Kalau nilainya di bawah 17,0 berarti sangat kurus. 17 sampai 18,5 kurus. Dan kalau yang normal itu 18,5 sampai 12,0. Nanti mungkin akan diterangkan lebih detail oleh ibu bidan. Kemudian dari sisi lingkar lengan atas atau lila, pengukuran lila dilakukan untuk mengetahui resiko kurang energi kronik atau KEK atau kekurangan gizi berkepanjangan pada capit wanita. Ukuran lila normal untuk remaja putri dewasa adalah 23,5 cm. Mungkin sebelum menikah remaja putri yang akan menikah ini diukur terlebih dahulu lingkar lengannya. Kalau yang normal itu 23,5 cm. Kemudian ini yang sangat-sangat penting yang perlu diketahui oleh para calon pengantin, terutama pengantin putri yang nantinya akan menjadi calon ibu yang akan hamil, melahirkan anak-anak, yaitu mengenai anemia. Anemia ini terjadi ketika kadar protein dalam sel darah merah atau yang biasa disebut hemoglobin atau Hb bernilai kurang dari 12 mg/dl. Ibu hamil dikatakan anemia apabila Hb-nya kurang dari 11. Anemia ini ketika calon pengantin mengalami anemia akan beresiko
kejadian-kejadian ini, yaitu janin yang pertumbuhannya berhambat, kemudian tadi berat lahirnya rendah, atau kemudian lahirnya itu prematur, atau bahkan ibunya itu pendarahan, kita sama-sama dapat melakukan usaha untuk mencegahnya, yaitu dengan jangan sampai calon pengantin itu mengalami anemia atau darah rendah, atau bahasa kitanya darah rendah gitu ya. Kemudian faktor yang keempat, kondisi yang beresiko untuk stunting, yaitu 4T. Sama-sama kita ketahui 4T ini. Yang pertama, ada yang sudah mengetahui Bu? Terlalu muda. Kalau terlalu muda menikahnya. Kalau di BKKBN itu untuk perempuan minimal 21 tahun gitu ya, dan untuk laki-laki 25 tahun. Jadi diusahakan calon pengantin ini usianya sudah 21 tahun, karena di usia inilah seorang perempuan sudah siap untuk dibuahi, untuk hamil, dan tentunya untuk melahirkan. Kemudian hindari juga terlalu tua. Jangan sampai ibu-ibu di antara kita, keluarga kita yang ada di sekitar kita, di desa kita, hamil terlalu tua. Kalau di BKKBN itu maksimal usianya 35 tahun. Ketika hamil di atas usia 35 tahun, resikonya sangat akan. Mungkin ini seperti mengajarkan bebek berenang kepada ibu bidan, mohon maaf. Kemudian terlalu sering melahirkan. Jarak kelahiran pertama dan kedua itu minimal 3 tahun. Minimal 3. Jadi jangan sampai anaknya masih kecil sudah hamil anak berikutnya. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu dekat. Tadi jarak fungsi dari BKB-nya adalah untuk mengatur kelahiran, jangan sampai terlalu rapat seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, diusahakan untuk dapat mendampingi para calon pengantin ini, jangan sampai terutama calon dalam hal ini tentunya calon pengantin prianya, jangan sampai merokok, karena merokok ini dapat meningkatkan resiko stunting. Jadi kalau ada ibu yang mungkin adik atau ponakan yang akan menikah, ponakan yang perempuan, dilihat, diseleksi apakah si calon pria ini merokok atau tidak. Kalau dia merokok, usahakan jangan merokok. Baik, untuk mencegah stunting bagi calon pengantin ini, yang pertama yang harus calon pengantin yang harus tahu stunting, yaitu harus mengetahui tentang gejala stunting, yaitu perkembangan otak pada anak yang tidak optimal. Jadi seorang atau pasangan yang akan menikah ini, calon pengantin ini, usahakan beliau berdua ini sudah mengetahui tentang stunting, sehingga dari diri masing-masing sudah berusaha untuk dapat mencegahnya, menghindarinya. Baik, ini yang tadi diterangkan ya, yang tadi sudah dibahas tentang lingkar lengan. Untuk calon pengantin diusahakan diukur lingkar lengannya, kemudian diukur IMT-nya, kemudian tadi hindari 4T yang tadi,
Kemudian usahakan untuk mengatasi kalau si calon pengantin ini tidak anemia, maka diusahakan untuk mengatasi terlebih dahulu anemianya, yaitu bisa dilakukan dengan konsumsi makanan dengan sumber protein, bisa juga dengan konsumsi tablet tambah darah secara rutin, kemudian konsumsi makanan sumber zat besi, kemudian hindari minum susu, teh dan kopi setelah konsumsi sayur dan tablet tambah darah. Mungkin ini informasi untuk kita juga ya, ketika kita sudah minum setelah kita mengkonsumsi sayur atau tablet tambah darah, kita jangan langsung minum susu, teh atau kopi. Jadi ada jeda berapa jam agar vitaminnya dapat terserap ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yang perlu disampaikan kepada calon pengantin ini, yaitu tadi menghindari merokok. Baik, yang dapat kita sampaikan juga para ibu semua, untuk keluarga-keluarga kita yang ada di sekitar kita, calon pengantin dapat mempersiapkan secara fisik, yaitu kenali dan jaga alat reproduksinya, kemudian periksa kesehatan lebih lengkap, makan dengan gizi yang seimbang, dan pilih gaya hidup yang sehat. Mungkin untuk zaman sekarang, terutama para remaja itu sangat mudah sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, seperti itu mie instan, junk food. Mungkin kita bisa sama-sama saling mengingatkan untuk menghindari makanan-makanan yang tidak baik ya, dan memilih untuk gaya hidup sehat, makanan yang sehat, seperti itu. Next. Baik, mungkin kalau di masyarakat kita ketika ada pasangan remaja yang akan menikah, diberikan KIE atau penyuluhannya lebih kepada bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang tentram, ayam. Namun jarang sekali diberikan wawasan, pengetahuan tentang bagaimana catin ini dalam merencanakan kehamilan, seperti itu. Yaitu dengan melihat siklus menstruasi ini perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian reproduksi. Salah satu fase dalam siklus menstruasi adalah fase ovulasi. Pada fase ini sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Kemudian ketika sudah menjadi pengantin, sudah menjadi suami istri, tentunya perlu juga diberikan wawasan tentang perlunya ber-KB. Misalnya ketika tadi pasangan muda ini sudah melahirkan, seringkali mungkin menurut Kepala BKKBN Pak Hasto Wardoyo, sebagian besar, hampir seluruh ibu yang telah melahirkan atau yang baru melahirkan itu tidak ingin langsung hamil lagi, seperti itu. Namun faktanya hanya 30% ibu yang baru melahirkan itu langsung ber-KB. Jadi tidak mau langsung hamil, namun tidak ber-KB. Jadi resiko untuk bisa hamil lagi itu tinggi. Jadi dalam hal ini sama-sama kita dampingi pasangan muda ini dalam merencanakan
dalam satu desa itu hanya satu orang, tapi ketika dibantu oleh para ibu kader KB, kemudian ibu-ibu PKK sebagai penggerak, kemudian ibu bidan, insya Allah sasarannya akan lebih cepat, informasinya akan lebih cepat tersampaikan kepada pasangan muda ini tentang pentingnya berkarir. Kemudian perlu juga disampaikan wawasan tentang 1000 hari pertama kelahiran, mulai anak tersebut lahir atau bahkan ketika anak tersebut masih dalam kandungan, masih dalam bentuk janin, perlu terutama dalam hal wawasan tentang makanan atau konsumsi yang bergizi. Tadi disampaikan ketika mungkin kita dari sisi ekonomi terbatas, lebih baik sang ayah yang mengalah makan dengan kerupuk saja, mengutamakan sang ibu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena tidak hanya untuk ibu, namun untuk pertumbuhan otak sang bayi. Pertumbuhan otak itu hanya berlangsung 1000 hari pertama, setelah itu hanya berkembang, tidak bertumbuh lagi. Jadi ketika ingin memiliki anak yang cerdas, anak yang berprestasi, diusahakan ketika ibu baru hamil, mulai diketahui hamil berapa minggu, sampai anak tersebut usia 2 tahun, diusahakan dijaga makanannya untuk makan makanan-makanan yang bergizi. Jangan sampai asal kenyang, jangan sampai asal anak suka, seperti itu, karena nanti efeknya sangat panjang untuk dia bisa bersaing di masyarakat dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, seperti itu. Udah kayak udah disampaikan. Ngantuk tak Bu? Sedikit lagi ya Bu ya. Tadi telah kita sampaikan overview dari tim pendamping seperti apa, gambaran secara keseluruhan seperti apa, dan pola kerjanya. Tadi kan tugas umum sama tugas khususnya Pak kita sama-sama ketahui. Kemudian tentang pola kerja kita dalam hal ini kaitannya dengan mendampingi keluarga yang calon pengantin, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor risiko melahirkan anak stunting pada calon pengantin. Kita identifikasi apakah calon pengantin ini kedepannya beresiko melahirkan anak-anak yang stunting atau tidak. Ciri-cirinya tadi telah kita bahas, keadaan-keadaan seperti apa aja yang kiranya pasangan atau calon pengantin ini beresiko melahirkan anak-anak yang stunting. Salah satunya tadi yang anemia ya Bu ya. Kemudian dari lingkar lengannya ukur. Kalau kurang dari tadi yang normal, ada risiko untuk stunting. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi, memberikan wawasan, penyuluhan kepada para calon pengantin tentang anak yang stunting. Jangan sampai karena ketidaktahuan calon pengantin ini melahirkan anak-anak yang stunting. Yang ketiga, memfasilitasi calon pengantin melakukan upaya atau treatment pencegahan melahirkan anak stunting pada calon pengantin. Kita sama-sama memfasilitasi sesuai dengan peran kita masing-masing di masyarakat. Kemudian yang keempat, menginformasikan dan memastikan kalau calon pengantin itu mengikuti kelas dan atau mendapatkan materi bimbingan
stunting, kemudian tentang 1000 HPK. Jadi ketika kita pastikan kalau calon pengantin ini dia sudah diberikan wawasan, sudah mengikuti kelas tentang stunting dan 1000 HPK. Jadi tidak hanya mengikuti kelas tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis, namun juga diberikan atau mengikuti kelas tentang bagaimana melahirkan anak-anak yang terhindar dari stunting. Yang kelima, melakukan KIE atau penyuluhan dan memastikan PUS ini, pengantin yang baru menikah ini, belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai seperti pil atau kondom. Kalau misalnya pengantin ini usianya belum cukup, atau tadi pengantin ini anemia, jadi diperbaiki dulu atau ditunda dulu dengan kehamilannya dengan menggunakan pil, KB, misalnya dengan pil atau kondom. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, pola kerja dari kita sebagai pendamping, tim pendamping keluarga, yaitu khususnya untuk para capim, calon pengantin, yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan calon pengantin, seperti itu. Baik, mengenai aplikasi ini insya Allah akan diterapkan oleh narasumber berikutnya. Baik, untuk para ibu bidan, kenapa kami hadirkan, kenapa BKKBN sama-sama menjadikan kita sebagai tim, terutama untuk mendampingi para calon pengantin dalam hal yang pertama, menjelaskan atau screening kondisi resiko stunting pada capim dengan melakukan melalui runtutan pertanyaan yang ada di aplikasi S-Mili. Nanti para calon pengantin ini disarankan untuk memiliki HP Android dan mendownload aplikasi S-Mili yang nanti di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan bagi calon pengantin untuk mengisinya, sehingga ketika dia sudah mengisi keseluruhannya akan keluar kartu. Kalau hijau dia sudah boleh untuk menikah, kalau merah, kartu merah, maka disarankan untuk dilakukan hal-hal atau usaha-usaha untuk memperbaiki atau menunda. Nanti akan diterangkan soalnya ya, tentang semuanya lebih detail tentang oleh narasumber berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga sama tentang S-Mili. Yang keempat, memantau dan memastikan kepatuhan calon pengantin dalam mengkonsumsi zat besi atau penambah darah. Dan yang terakhir, melakukan KIE atau komunikasi pribadi, baik secara pribadi atau konseling terhadap pasangan usia subur yang baru menikah ini yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. 5 hal ini yang merupakan tugas dari tim pendamping dari ibu bidan. Next, yang tiga ini baru. Kemudian dari ibu PKK, apa yang harus secara mudah, terutama untuk calon pengantin. Ada 5 tugas juga Bu, ada 5 tugas. Yang pertama, menginformasikan calon pengantin ini untuk mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 bulan sebelum menikah.
fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan perawatan, penanganan, pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Jadi semua kita dampingi agar calon pengantin tersebut dapat difasilitasi ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, menginformasikan dan memfasilitasi catin untuk mengikuti kelas agar bagaimana catin tersebut memiliki wawasan sehingga terhindar dari melahirkan bayi-bayi yang stunting. Yang terakhir, tugas para ibu PKK yaitu melakukan KIE atau penyuluhan atau penjelasan kepada para calon pengantin ini agar ketika calon pengantin ini belum layak untuk hamil agar dapat menunggak kehamilannya dengan berkade yang misalnya dengan pil atau kondom. Baik, yang terakhir tugas tadi PKK sudah ya, tugasnya ada 5. Kemudian ibu bidan sudah, tugasnya ada 5, kurang lebih sama tugasnya. Kemudian kader KB, apa ini yang harus kita lakukan sebagai kader KB? Ada 5 juga Bu. Yang pertama tadi sama, memberikan informasi kepada calon pengantin agar bagaimana calon pengantin ini memiliki wawasan tentang stunting, apa itu stunting, apa resikonya, apa saja penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi calon pengantin untuk ia mau memeriksakan kesehatannya sebelum menikah, diperiksa kesehatan secara keseluruhan, terutama kesehatan reproduksi. Walaupun mungkin kader KB bukan yang melakukan pemeriksaan, namun memberikan motivasi atau dorongan agar calon pengantin itu mau memeriksakan dirinya sebelum menikah, kesehatannya sebelum menikah. Kemudian yang ketiga, memasukkan tadi sama melakukan registrasi SMILI agar dapat terdeteksi lebih awal apakah calon pengantin ini beresiko melahirkan anak-anak yang stunting atau tidak. Kalau tidak beresiko berarti sudah siap untuk menikah dan melakukan reproduksi.